Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu seseorang tidak akan bisa masuk surga kalau dia masih memutus hubungan persaudaraan, memutus hubungan persahabatan, atau yang dikenal dengan qat'ur rahim. Saya ulangi lagi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang seseorang tidak akan masuk surga kalau memang orang itu memutus tali persaudaraan. Dan juga ada sebuah kejadian atau kisah nyata. Nanti saya jelaskan dari salah satu kitab karya Imam Az-Zahabi. Pertama, sebagaimana yang sudah maklum atau yang sudah jelas bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati' ay qati'ur rahim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya ada sebuah kisah nyata. Di sini saya bacakan kisah nyata. Wahukiyah, diceritakan, annah rajulan minal aghniya hajjah ila baitillahil haram. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang kaya raya melaksanakan ibadah. Falamma wasalah ila Makkah, ketika laki-laki tadi nyampe ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, auda'ah min malih alfa dinar indah rajulin kanah mausuman bil amanah wassalah. Ketika nyampe ke Mekah, laki-laki tadi menitipkan hartanya, menitipkan sebagian hartanya sebanyak alfu dinar, sebanyak 1000 dinar kepada laki-laki yang sudah masyhur, yang dikenal laki-laki itu laki-laki yang baik, yang dikenal adalah orang yang amanah, orang yang punya tanggung jawab, orang yang terpercaya. Ila an yakifah bi Arafat falamma waqafa bi Arafat. Jadi titipan itu sehingga wukuf di Arafat, wukuf di Arafah. Ketika laki-laki yang haji tadi wukuf di Arafah, waraja'a ila Makkah, dan kembali ke Makkah, wajada rajul. Artinya ketika sudah melaksanakan ibadah hajinya, laki-laki tadi mengunjungi rumahnya orang yang dititipi hartanya, mengunjungi orang yang dianggap paling amanah, paling jujur, yang dititipi harta sebanyak 1000 dinar. Ternyata kenyataannya qad matah, orang yang dititipi itu telah meninggal dunia. Fasa'ala ahlah an malih, dan harta itu ditanyakan kepada semua ahli warisnya, ditanyakan kepada semua keluarganya. Cuman ulima annahu lam yakun lahu bi ilmun, cuman sayangnya tidak satu pun dari ahli waris itu ada yang tahu bahwa harta itu disimpan di mana. Satu pun dari ahli waris tidak ada yang tahu. Jadi potongan cerita ini memberi indikasi bahwasanya ketika kita menerima sebuah amanah, titipan, atau punya orang lain, maka alangkah baiknya kita menyampaikan, memberitahu kepada ahli waris kita. Khawatir, karena ajal itu tidak ada yang tahu. Khawatir kita mati dalam keadaan mendadak, karena ini hak orang lain atau punya orang lain. Akhirnya karena salah satu atau
satu pun dari ahli waris tidak ada yang tahu, maka akhirnya laki-laki tadi fa'ata ulama Makkah, mendatangi ulama yang ada di Makkah. Fa'akhbarahum bihalih wa malih, dan laki-laki yang kaya tadi yang menitip harta sebanyak 1000 dinar menyampaikan dan juga wa malih menyampaikan tentang keberadaan hartanya, bahwasanya dia nitip kepada laki-laki yang paling jujur, cuman karena meninggal dunia dan satu pun tidak ada yang tahu dari ahli warisnya. Faqalu lahu idza kana nisful lail. Maka ulama yang ada di Mekah, ulama yang diziarahi, ulama yang disuani memberi jawaban bahwasanya pada nisful lail, pada separuh malam, fa'ti Zamzam, datangilah sumur Zamzam. Ini saran atau jawaban dari ulama Mekah. Wandur fiha, dan coba lihatlah sumur Zamzam itu. Wanadih ya fulan bismi, dan panggillah laki-laki yang engkau maksud itu namanya siapa? Apa fulan? Apa Yazid? Apa Bustomi? Apa Ziyad umpamanya? Panggil. Jadi harus melihat sumur Zamzam dan panggil namanya. Fa in kana min ahlil jannah fasayujibukah bi awwali marrah. Kalau memang laki-laki yang engkau panggil itu termasuk ahlul jannah, termasuk laki-laki penduduk surga, maka sekali engkau memanggilnya maka dia akan langsung menjawab. Fayusijibukah, langsung menjawab bi awwali marrah. Sekali memanggil langsung ada jawaban. Famadar rajul wa nada fi Zamzam falam yujibhu ahadun. Tapi kenyataannya ketika dipanggil tidak ada jawaban. Laki-laki yang dia maksud tidak menjawab. Faja'a ilaihim wa akhbarahum. Kemudian yang kaya raya ini kembali lagi ke ulama Makkah dan menyampaikan tentang kasus atau kejadian tadi, bahwa dia sudah memanggil di dalam sumur Zamzam, memanggil orang yang dia maksud, tapi kenyataannya tidak menjawab. Maka faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nakhsha an yakuna sahibuka min ahlin nar. Ketika para ulama Mekah itu mendengar kisah atau cerita yang disampaikan oleh laki-laki yang kaya tadi, maka langsung ulama Mekah jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nasyam, kami khawatir anta aku naswahibuk, bahwasanya temanmu itu termasuk penduduk neraka. Karena ketika dipanggil di sumur Zamzam dia tidak menjawab. Jadi saya khawatir, katanya, saya khawatir temanmu itu termasuk penduduk neraka. Ya, kalau seperti itu, idhab ila ardil Yaman. Kalau memang tidak sukses, tidak ada jawaban di sumur Zamzam, maka idhab ila Yaman. Berangkat ke daerah Yaman. Fafiha bi'run yusamma bibarhud, yang mana di Yaman itu ada sebuah sumur yang namanya sumur Barhud. Yuqalu annahu ala fami jahannam. Dikatakan bahwasanya sumur Barhud itu adalah famu jahannam, mulutnya neraka jahannam atau bibirnya neraka jahannam. Jadi di Yaman ada sumur Barhud namanya, itu dikatakan adalah famu jahannam, bibirnya neraka jahannam. Fandur fihi bilail wa nadih ya fulan. Kasusnya sama, sarannya sama. Maka berangkatlah ke sumur Barhud
Di malam hari, lihatlah sumur itu dan panggillah nama orang yang engkau tuju. Fa in kana min ahlin nar fayusijibuka fasayujibuka minha. Nah, kalau memang dia termasuk penduduk neraka, maka langsung menjawab. Kalau tadi di sumur Zam-Zam, kalau dia termasuk penduduk surga langsung menjawab. Berarti kalau tidak ada jawaban termasuk penduduk neraka. Sekarang di sumur Barhut, kalau memang dia langsung menjawab berarti termasuk penduduk neraka. Akhirnya laki-laki tadi famadha ilal Yaman, berangkat ke Yaman. Wasa'ala anil bi'rih, dan menanyakan ke penduduk yang ada di Yaman, menanyakan tentang sumur itu, yaitu sumur Barhut. Fadalla 'alaiha fa'ataha bilail. Maka masyarakat yang ada di Yaman memberi petunjuk tentang keberadaan sumur itu. Fa'ataha bilail, dan laki-laki itu mendatangi di malam hari. Wa nadra fiha wa nada ya fulan fa'ajabah. Sebagaimana saran dari para ulama Mekah, dia melihat terlebih dahulu, akhirnya memanggil nama laki-laki yang dia tuju. Ternyata fa'ajabah, orang yang dia panggil langsung menjawab. Faqalah aina dhahabi. Maka orang yang kaya tersebut menanyakan, aina dhahabi, mana hartaku? Sebanyak 1000 dinar. Yang saya titipkan pada waktu saya melaksanakan ibadah haji. Qala dafantuhu fil mawdi'il fulan min dari. Walam a'tamin alahi waladi fa'tihim wa farhunak tajidhu. Maka jawabannya, harta yang kau titipkan kepadaku itu saya simpan, saya pendam. Dafantuhu fil maudi, saya pendam, saya simpan di sebuah tempat yang ada di rumahku. Anggaplah kalau di rumahnya itu ada 10 kamar umpamanya, dia taruh atau dia pendam, dia simpan di kamar yang ketiga, di kamar anaknya umpamanya. Cuman sayangnya pada waktu dia menyimpan, menggali lubang itu, dia tidak memberi amanah, tidak menyampaikan, tidak memberi tahu kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dia meninggal, semua ahli warisnya tidak ada yang tahu. Seperti tadi, maka ketika kita punya titipan atau punya hak orang lain yang diamanai kepada kita, alangkah baiknya kita memberitahu kepada keluarga, khawatir kita mati dalam keadaan mendadak. Ihfar hunak, katanya, coba lubang itu gali, tajidhu, maka engkau akan menemukan harta yang kau maksud, itu sebanyak 1000 dinar. Nah, itu jawaban laki-laki yang dititipi tadi, laki-laki yang ada di Barhut. Jawabannya seperti itu. Faqalah lahu, akhirnya setelah ada jawaban tentang keberadaan hartanya, laki-laki yang kaya tadi bertanya lagi karena penasaran. Mallazi anzalaka hahuna wa kunna nadunnu bikal khair. Wahai saudaraku, apa yang menyebabkan Allah Ta'ala menempatkan engkau di neraka ini? Padahal kami, masyarakat, atau saya sendiri, sudah menyangka, mengira engkau itu termasuk orang yang baik. Jadi pertanyaannya karena ini penasaran. Mallazi anzalakah hahuna. Apa yang menyebabkan Allah Ta'ala menempatkan engkau di neraka ini? Padahal wa kunna nadunnu bikal khair. Sedangkan orang banyak sudah mengira, menyangka engkau termasuk orang yang baik. Ya Allah, faqalah, jawabannya, kana li ukhtun faqirah. Saya mempunyai saudari perempuan tapi fakirah, dia tidak punya.
Saya termasuk orang yang mampu secara ekonomi, tapi saya punya adik atau saudari perempuan yang fakir. Hajar tuha. Nah ini. Hajar tuha wa kuntu la ahnu alaiha. Cuman sayangnya saya sudah beberapa lama tidak bicara, tidak ngobrol, tidak komunikasi, baik langsung maupun via WA, via telepon dengan adikku itu, dengan saudariku itu. Saya ulangi lagi, di sini bahasa hajar tuha, namanya hajar fil kalam. Hajar fil kalam. Tidak saling nyapa, tidak saling komunikasi, tidak saling ngobrol, itu namanya hajar fil kalam. Jadi saya sudah lama tidak ngobrol, tidak komunikasi dengan saudari perempuan yang miskin itu, yang fakir itu, dan saya tidak sempat minta maaf sampai dalam keadaan mati. Akhirnya fa'aqabanillah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala memberi balasan, memberi siksaan yang seperti ini. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah sebuah kisah nyata orang yang ma'ruf, masyhur. Semua orang tahu dia orang yang baik. Orang yang amanah, orang yang paling jujur. Cuman sayangnya gara-gara dia tidak saling menyapa, tidak saling komunikasi, tidak saling ngobrol dengan saudari perempuannya sampai dia meninggal. Akhirnya Allah Ta'ala menempatkan laki-laki tadi di nerakanya. Selanjutnya, ini sesuai dengan sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati. Bahwasanya orang yang memutus tali persaudaraan, di sini bahasanya wakal ukhti al khalah wal ammah wa bintul ukhti wa ghairi minal aqarib, baik bibi, terus saudari, ponaan, dan yang lainnya minal aqarib. Disebutkan dalam kisah lain, akhirnya orang yang ada di neraka barhut ini menyampaikan kepada orang yang kaya, menyampaikan salam. Saya nitip sebuah salam kepada keluarga, khususnya saudariku yang fakir itu, sampaikan bahwasanya keberadaanku seperti ini, Allah Ta'ala menyiksaku, Allah Ta'ala menempatkanku di nerakanya. Sampaikan permohonan maaf kepadanya. Saya minta maaf kepada saudariku yang tidak punya itu. Nah, jadi disebutkan dalam penjelasan lain seperti itu. Akhirnya setelah itu yang kaya ini pulang dan menanyakan kepada ahli warisnya tentang tempat itu, dan dia menggali tempat itu, ternyata harta itu benar-benar ada. Setelah itu menyampaikan salamnya kepada ahli warisnya, khususnya kepada saudari perempuan itu, bahwasanya keberadaan laki-laki yang amanah itu, laki-laki yang jujur itu, sebenarnya dia dalam kondisi di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara sudah lama tidak komunikasi dengan wanita itu. Dan dia menyampaikan tentang permohonan maaf. Akhirnya perempuan itu atau saudarinya itu dia maafkan. Dan beberapa hari kemudian disebutkan dalam kitab lain, dia pergi ke sumur Zam-Zam dan memanggil nama laki-laki yang dia maksud. Akhirnya laki-laki itu langsung menjawab. Apa artinya? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan memasukkan laki-laki itu yang awalnya ada di sumur barhut, yaitu neraka, dimasukkan ke surganya. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan berkah.
sehingga kita terus berusaha menjadi orang yang selalu menjaga silaturahim, baik dengan cara komunikasi. Kalau zaman dulu al-murasalah wal mukatabah, saling tulis menulis, saling surat menyurat. Kalau sekarang cukup dalam via WA, apalagi ada grup keluarga, via SMS. Jadi kita fungsikan semaksimal mungkin dengan niat untuk menjaga silaturahim. Dan juga termasuk kategori silaturahim biziarah, yaitu saling berkunjung kalau ada waktu. Itu termasuk kategori menjaga silaturahim. Jadi istilah qat'ur rahim itu ulama memberi sebuah batasan, yaitu tarkul ihsan atau al-isaah, berbuat jahat, berbuat jelek, atau meninggalkan kebaikan, itu namanya qat'ur rahim. Ada yang mengatakan qat'ur rahim adalah qat'uma, memutus sebuah kebiasaan yang telah dibiasakan oleh orang-orang sebelum kita, oleh orang tua kita, memutuskan kebiasaan itu tanpa ada udzur yang secara syar'i. Jadi semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang tetap menjaga, mempertahankan tali persaudaraan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.